Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ghalim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Bapak Rahman, yang saya hormati Bapak Ustaz Asep yang telah memimpin pembacaan suratul Yasin dan tahlil pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ujid yang alhamdulillah beliau berkenan ketempatan di pengajian kita kali ini, yang saya hormati Bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak-bapak semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing, yang pertama Allah ampuni dosa-dosa kita, yang kedua Allah angkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk malam kedua ya di bulan Dzulhijjah. Karena tadi kan hari Jumat ditetapkan oleh pemerintah tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sehingga lebarannya itu di tanggal 10 hari Ahad. Sementara saudara kita ya Muhammadiyah telah menetapkannya pada tanggal 9. Gak apa-apa ya. Kalau kemarin lebarannya Idul Fitri bareng, puasanya gak bareng. Sekarang kayaknya lebarannya gak bareng karena pemerintah menetapkan lebarannya tanggal 10 hari Ahad, sementara Muhammadiyah hari Senin. Ya gak apa-apa, berarti kita hari Sabtu puasa. Sabtu dapat minggu Pak. Gak apa-apa ya Pak ya. Ya kita maklumi saja. Tidak ada hari-hari di mana pada hari-hari tersebut ya kita melakukan amal-amal soleh, kata baginda Rasul, kecuali pada 10 awal bulan Dzulhijjah, mulai hari tadi. Boleh kita berpuasa 9 hari, rasa-rasanya puasa 9 hari kita berat. Minimal kita puasa tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Pahalanya 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pada hafal. Bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan salah satu amalia yang sebenarnya ringan, cuman kadang-kadang kita sering lupa ya.
Ilmu yang kita miliki, yang bapak-bapak miliki, insya Allah sudah banyak. Yang paling susah adalah apanya? Pengamalannya. Ya. Ilmu tanpa kita amalkan bagaikan pohon tidak berbuah ya. Ini amal yang sebenarnya bisa, cuman sekali lagi kadang-kadang kita lupa untuk melakukannya, yaitu tentang menyebarkan salam ya. Bicara masalah salam, ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Salam ya. Al-Malikul Qudusus Salam ya. As-Salam ini adalah salah satu nama Allah yang 99 yang kita sebut dengan Asmaul Husna. As-Salam yang memiliki kesejahteraan, atau ada yang mengartikan yang memiliki keselamatan. Ada doa yang sering kita baca sehabis sholat kita, wirid zikir habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini berkaitan dengan assalam, assalam dan assalam ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bicara masalah salam, ada hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau ya mendengar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, lamma khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam qala idhab fasallim ala ulaika nafarim minal malaikati julusin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ya. Nabi Adam langsung oleh Allah dicipta tanpa ayah, tanpa ibu. Inna matsal Isa kamatsalim Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah ya. Allah cukup ketika itu mengatakan kun fayakun ya. Jadilah, maka sesuatu itu akan jadi. Itulah penciptaan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ada juga seorang nabi tanpa ayah. Ya, siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini hadis menjelaskan kepada kita berkaitan dengan salam. Lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, idhab, pergilah engkau, fasallim ala ulaika nafarim minal malaika. Ya. Pergilah engkau dan ucapkan salam ya kepada golongan para malaikat julusin yang sedang duduk. Ini salam ternyata bukan hanya ada ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang pertama, Nabi Adam, dicipta oleh Allah, sudah diperintahkan mengucapkan salam ya. Idhab fasalim ala ulaika nafarim minal malaika, kata Allah, pergilah engkau ucapkan salam kepada golongan para malaikat yang sedang duduk. Lalu kata Allah, fastami ma yuhayyunaka, dengarkan jawaban ya yang mereka ucapkan kepada engkau. Apa jawabannya? Ya. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, sesungguhnya jawaban mereka itu adalah penghormatan buat engkau dan penghormatan buat keturunan engkau. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban para malaikat ya pada waktu itu, ini bentuk penghormatan kepada Nabi Adam dan penghormatan kepada anak keturunannya. Berarti penghormatan kepada siapa? Kepada kita juga ya, karena kita bagian daripada ya anak cucu keturunan Nabi Adam alaihis salam. Maka Nabi Adam ketika udah pergi bertemu dengan ya golongan para malaikat yang sedang duduk tersebut, faqala, maka Nabi Adam mengatakan, assalamu
alaikum. Keselamatan, kesejahteraan buat kalian semua. Kata siapa? Kata Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Maka para malaikat menjawab, faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, para malaikat menjawab salamnya Nabi Adam alaihi salam. Ternyata salam sudah dari zaman dulu ya, bukan zaman sekarang saja, bukan perintah di zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam manusia pertama, utusan Allah yang pertama pun diperintah untuk mengucapkan salam. Kedua, kebalikannya, kalau para malaikat datang kepada para utusan Allah baca salam nggak? Kira-kira baca salam nggak, Pak? Baca salam nggak? Baca juga sama. Ini ada ayat suci Al-Quranul Karim, salah satunya ya. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idza khalu alaihi faqalu salama qala salam. Ya. Sudahkah sampai kata Allah Subhanahu wa taala kepada engkau hadis dhaifi Ibrahim, ya, berita tentang tamunya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Datang tamu tuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian itu tamu dimuliakan. Ketika masuk, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang, mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim menjawab salam. Ternyata tamu yang datang itu bukan manusia, ya. Cuman Allah serupakan dengan manusia. Faqalu salama, mereka mengucapkan salam, qala salam. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab salamnya tamu tersebut. Diam-diam Nabi Ibrahim ya menemui keluarganya. Ini cerita udah pernah saya sampaikan ya. Diam-diam menemui keluarganya, lalu beliau memotong dalam rangka memuliakan tamu itu, memotong anak sapi yang gemuk ya, yang dipotong anak sapi datang tamu, Pak, bukan anak ayam. Ini anak sapi datang tamu, motong anak sapi, tapi anak sapi yang gembuk, yang gede. Ini menunjukkan kepada kita kalau datang tamu harus kita muliakan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nabi Adam memuliakan tamunya. Tamu itu datang karena menurut Nabi Ibrahim itu tamu kan manusia biasa yang kelihatannya itu. Akhirnya motong apa? Motong anak sapi. Lalu dicincang lah bahasa sekarang, itu dagingnya dipanggang, ditusuk-tusuk, bikin sate kali ya, kalau istilah zaman sekarang. Setelah selesai dimasak, dihidangkan. Ya. Ketika dihidangkan itu nggak ada seorang pun tamu itu yang menyentuh makanan. Ya. La tasilu ilaihim. Ya. Tidak disentuh sama sekali. Nabi Ibrahim itu setelah dipersilakan, ya, dihidangkan, nanya, kenapa nggak dimakan? Oh, ternyata mereka menjawab, kami ini para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyungkap. Apa tujuannya? Memberikan kabar gembira, insya Allah akan dikasih keturunan seorang anak, ya. Oh, pantes kata Nabi Ibrahim nggak disentuh sama sekali. Emang malaikat mah nggak doyan apa? Nggak doyan makan gitu ya, karena malaikat itu nggak pernah makan, nggak doyan makan. Kalau kita kan alhamdulillah sama Pak Ojit udah sedainnya makanan ya, nanti juga habis Ojit, insya Allah. Iya, kayak gini lah datang tamu ya, sediain makanan, nggak disentuh sama sekali. Oh, ketahuan setelah mengatakan kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim paham para malaikat gak senang makan, gak bakalan makan, emang gak ngopi, gak ngeteh. Apalagi udud ngerokok, Pak Narno. Beda, kita mah doyan makan ya, doyan minum, doyan tidur. Malaikat gitu semua ya, beda lah. Doyannya apa? Zikir ya, baca tahlil, tahmid, tasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, inilah tentang salam. Manusia pertama ketika disuruh oleh Allah menemui para malaikat disuruh membaca salam, begitu juga
para malaikat, salah satunya Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika menemui utusan Allah sama-sama membaca salam. Bapak hadirin sekalian, yang berikutnya, membaca salam ini ya harus kita ucapkan. Ketemu sama orang, masuk rumah orang lain, sekalipun masuk rumah sendiri. Ini peringatan dalam Al-Quran kepada kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta tastanisu, satu ya, minta izin, sehingga kalian minta izin, satu izin dulu kalau kita mau bertamu. Biasanya zaman sekarang lebih mudah karena ada WhatsApp ya. Pak, izin mau ke rumah ya, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak izinin jangan ya, karena ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita hatta tastanisu ya, sehingga minta izin dahulu. Setelah diizinkan, mentang-mentang udah dikasih izin nyelonong aja ke rumah, nggak bisa begitu juga. Yang kedua kata Allah, wa tusallimu ala ahliha ya, baca salam kepada penghuninya. Udah dapat izin ya, lalu kemudian kita ucapkan salam. Etika masuk rumah orang ya. Atau kita masuk rumah sendiri, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Masuk rumah sendiri juga sama, kita ucapkan salam. Ada anak kita, ada istri kita ya, kita ucapkan salam juga. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah pentingnya kita tentang salam, karena isinya apa? Doa ya. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian semua. Yang berikutnya, bicara masalah salam ini kan banyak. Bagaimana hukumnya kita mengucapkan salam? Kalau hukumnya emang sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib ya. Jangan meneng baik kalau ada ngucapin salam ya. Makanya kadang-kadang ada penceramah itu ya, diawali dengan membaca salam, jamaahnya yang jawabannya sedikit, kadang-kadang diulang, diingetin. Kenapa? Menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib ya. Kecuali, emang ada kecuali ya, dalam hadis dijelaskan kecuali ya, kita ya mendapatkan salam dari orang yang berbeda agama, kita tidak diperkenankan untuk menjawabnya. Ini ada penjelasan di sini tentang hadisnya. Yang berikutnya, kewajiban kita ini mudah tapi agak-agak malu bisa jadi, atau kita lupa ya, tentang menyebarkan salam. Ini ada sahabat yang sangat luar biasa. Kalau kita belum bisa melakukan ya, wa anitu Tufail ibni Ubay ibni Ka'bin annahu kana yati Abdullah ibni Umar ya, dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab annahu kana yati Abdullah ibni Umar ya, sesungguhnya bahwa dia itu mendatangi rumahnya Abdullah bin Umar ya. Setelah sampai ke rumahnya Abdullah bin Umar, lalu kemudian diajak kemana? Ke pasar ya. Tufail datang ke rumahnya Abdullah bin Umar. Setelah sampai di rumahnya, diajak kemana? Diajak ke pasar. Fa idza ghadawna ila suqi lam yamuru Abdullah ala saqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi. Tidaklah Abdullah bin Umar sama Tufail itu bertemu dengan pedagang rombeng. Pedagang rombeng itu barang bekas ya? Rongsokan. Ya. Baju-baju bekas. Ya. Wala sahibi bayatin, atau bertemu dengan pedagang-pedagang, penjual-penjual yang lainnya yang menjual dagangannya. Wala miskin, bertemu dengan orang-orang miskin. Wala ahadin, dan bertemu dengan siapapun illa salama, kecuali mengucapkan salam. Pergi ke pasar nih Pak, kalau kita ke pasar pernah baca salam nggak? Pak, pergi ke pasar pernah baca salam nggak? Kagak. Boro-boro
Ya bukan hanya pasar saja tuh, ke warung, kemana aja ya. Mau beli sesuatu, ini ke pasar. Pas datang ke pasar, assalamualaikum. Ketemu sama orang, assalamualaikum. Yang penjual di pasar baca salam. Sebenarnya ini kalau misalnya dibiasakan, berkah yang akan Allah turunkan. Ini contoh sahabat yang sangat luar biasa, karena ada perintah dari baginda Rasul, afsus salam, sebarkan salam. Datang ke pasar, bertemu dengan penjual ya barang bekas. Assalamualaikum. Mau beli baju, assalamualaikum. Ini kan kita datang ke pasar, silakan Pak masuk, mau apa silakan lihat, kan yang gitu ya. Biasanya gitu ya. Silakan masuk, silakan lihat. Padahal kita mau lewat doang kadang-kadang ya. Udah ditawarinnya apa? Tawarin masuk dan silakan lihat. Nggak terdengar kita ucapan apa? Ucapan salam baik dari kita sendiri maupun orang-orang yang ada di pasar ya. Bahkan qala Tufailu, Tufail berkata lagi, fajitu Abdullah ibni Umar yauman. Suatu waktu datang lagi nih, kemana? Ke Abdullah bin Umar. Fastatba'ni ila suq, ngajak lagi kemana? Ngajak lagi ke pasar. Faqultu lau matas nobisuk, ngapain ke pasar lagi? Kamu tidak akan apa? Nawar apa-apa, nggak perlu apa-apa. Kamu mungkin juga duduk di mana? Di pasar. Waqulu ijlis bina hahuna. Udah, kita di sini aja, nggak usah ke pasar, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi apa kata Abdullah bin Umar? Ya. Faqala ya Abu Batin. Ya, berkata itu Abdullah bin Umar itu, wahai Abu Batin, kenapa Tufail disebut Abu Batin? Karena perutnya itu gede, gendut gitu ya. Disebut Abu Batin, perutnya gede gitu, gendut ya. Innama tagdu min ajlis salam tusallimu ala man lakinahu ya. Wahai Abu Batnan, wahai Tufail, sesungguhnya saya pergi ke pasar tidak lain dan tidak bukan hanya untuk apa? Hanya untuk menyebarkan salam dan ucapkan salam ya ketika bertemu dengan siapapun. Ini kata siapa? Kata Abdullah bin Umar. Saking apanya? Semangat untuk menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian. Amalia yang sebenarnya kita bisa, cuman kita satu bisa jadi malu ya, yang kedua belum apa? Belum terbiasa. Ya, belum terbiasa kita itu. Ketemu sama teman kita, teman udah lama. Kadang-kadang kita hanya berangkulan saja tanpa mengucapkan salamnya. Ini padahal isinya adalah doa. Bisa, cuman kita belum terbiasa ya. Mari kita biasakan sebarkan apa? Sebarkan salam ya, sebarkan salam. Caranya yang paling bagus menyebarkan salam. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu maqala ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum faradda alaihi thumma jalasa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyar. Suatu waktu datang seseorang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamu ya. Setelah itu datang ke rumahnya, itu tamu baca assalamualaikum, keselamatan buat kalian semua. Faradda alaihi, lalu Nabi menjawab salamnya. Tsumma jalasa, itu tamu dipersilakan untuk duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asrun, kata Nabi kepada tamu itu asrun, 10. Maksudnya apa? 10 kebaikan. Gak lama kemudian, tsumma jaa akharu faqala assalamualaikum warahmatullah. Datang lagi tamu. Bareng berarti tamu itu ya. Baca salamnya assalamualaikum warahmatullah, dijawab kembali oleh Nabi salamnya, dipersilakan untuk duduk. Maka Nabi mengatakan isruna, 20 ya. Maksudnya diberikan 20 kebaikan karena baca salamnya agak panjang. Yang pertama kan cukup assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Datang lagi tamunya ya. Datang lagi, tsumma jaa akharu faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa faqala thalathuna. Ya. Dijawab salamnya oleh Nabi, dipersilakan duduk. Nabi mengatakan kepada tamu yang ketiga itu, ya thalathuna, 30. Artinya kalau kita baca assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Mau yang mana Pak? 30 apa 10?
30. Cuman kita maunya ngucapinnya yang assalamualaikum doang. Pahalanya kepingin gede, ya ucapannya yang simple. Ya udah, lengkapi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30 kebaikan. Cuman ini termasuk saya yang bicara, kadang-kadang kita hanya diucapkan kalau kita jadi MC ya Pak Sep. Di sekolah. Oh, pidato. Kalaupun kita baca ketemu masuk rumah, assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam, cukup ya, cukup begitu. Padahal juga kata Allah, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Doa ya kata Allah, kalau ada yang memberikan penghormatan kepada kalian ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada yang memberikan penghormatan, ucapin salam, maka jawab dengan yang lebih baik. Kalau orang ya datang ke tempat kita hanya baca assalamualaikum, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lebih baik. Fahayu biasa namina, jawabnya lebih baik daripada orang yang memberikan penghormatan. Orang dua atau sebanding. Atau sebanding, jangan sampai kita diam. Ada orang baca assalamualaikum kita diam. Termasuk bapak-bapak menjawab salam. Sekarang kan bukan hanya langsung ya, karena media sekarang sudah sangat luar biasa. Baik ya, tulisan udah jarang sekarang mah. Zaman baheula mah iya, ngirim surat sama orang tua ya. Yang ngirim surat kan. Atau bapak-bapak zaman dulu Pak Roman pernah ngirim surat ke pacar nggak? Dulu. Zaman sekarang udah nggak musim ya. Nggak musim ya sekarang mah ya. Menjawab salam seandainya ada ini mah ya, seandainya ada, atau kita dapat undangan dari RT ya, misalkan ada kalimat di atasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib kita baca salam ketika kita membaca tulisan itu. Jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun nggak teriak-teriak gitu ya. Ya dapat ya ucapan salam di mana? Di kertas. Ini penjelasan para ulama, atau di WA, di WhatsApp. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Majlis Salim Pak Hartono kan ya yang share tadi. Ya. Ucapkan salam pas kita baca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau klik lagi, ngetik lagi, atau enggak klik lagi juga kita ucapkan salamnya, jawabannya gitu. Ya kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa. Ini sama, jadi nggak ada bedanya di tulisan atau di medsos ya, media sosial, SMS, WA, email, apalagi Pak Cebok. Facebook dan yang lain-lain. Bapak hadirin sekalian, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salam. Ya ringan, cuman kita susah. Perintah untuk menyebarkan salam kan sangat banyak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Jadi menyebarkan salam bukan hanya sekedar menyebarkan, ternyata ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kalian semua kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sudah beriman kepada Allah, alhamdulillah. Ya kewajiban kita bagaimana merawat keimanan yang ada di dalam hati supaya iman ini kokoh, kuat terus ya. Ya. Merawat yang sangat susah. Makanya salah satu supaya iman kita itu kuat ya, salah satunya apa? Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum, kata Nabi, wahai para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Wa ma nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah supaya iman udah ngedrop ya, tumbuh lagi, kuat lagi. Salah satunya apa? Banyak-banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah, atau taklim kayak gini. Sebenarnya menjalankan perintah agama salah satu sarana untuk memperkuat dan memperkokoh iman. Kalau iman udah kuat ini, ada yang mengatakan al-imanu fi qalbil mu'min kasyajaratin laha sab'atu aghsan kan. Ini saya tambahin dikit ya. Iman yang sudah kuat di dalam hati itu ya, kata Abu Bakar Ar-Razi, bagaikan satu pohon di mana pohon itu bercabang 7 dan mengeluarkan 7 macam buah. Kalau iman sudah kuat dalam hati,
Timbulnya apa? Akan timbul berbagai macam kebaikan dari seluruh anggota badannya. Husnun yang tahi ila qalbi, cabang yang tumbuh ke dalam hatinya. Wasamratu sihatul iradah. Jadi keinginan hatinya itu selalu baik kalau iman sudah kuat, benar-benar imannya mantap, kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hatinya hilang, bersih itu. Hati yang kotor karena maksiat, ya. Orang yang beriman kan kalau sudah maksiat bertaubat ya. Ingat dosa, itu karakter orang yang beriman. Ngelihat dosa itu bagaikan apa? Bagaikan dia duduk di gunung, di mana gunung itu akan apa namanya? Bukan meledak, akan jatuh menimpa dia. Orang mukmin itu karakternya kalau berbuat dosa. Beda dengan orang yang pendosa. Dia tuh melakukan dosa itu bagaikan lalat yang hinggap di mana? Di hidungnya. Dianggap enteng ada lalat hinggap di mana? Di hidung. Tinggal apa? Tinggal digini dengan tinggal diusir doang. Itu orang-orang yang pendosa, orang fajir. Tapi orang yang beriman melakukan kesalahan, dia tuh menyesal seolah-olah dia duduk di tepi gunung, di mana gunung itu akan jatuh menimpa dirinya. Ini orang yang beriman tuh ketika itu menjadi bersih, ya. Karena apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kotor akan jadi bersih, hati pendendam akan jadi hati yang pemaaf. Hati yang iri misalnya dengan kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, menjadi hati yang selalu berterima kasih, senang ketika orang lain sukses dan berhasil. Ini iman, buah daripada apa? Iman yang kuat dalam hati, ya. Terus kepada tangannya. Bagusnun yang tahi ila yadayhi wa samratul itau sadaqah. Ya, cabang yang tumbuh ke dalam tangannya. Suka apa? Suka membantu, suka memberi. Bentuk bantuannya yang penting yang halalan, thayyiban, apapun, mau bentuknya uang atau bentuk makanan seperti ini, tapi memberinya. Orang yang imannya kuat itu bukan pamer, tidak riya, tidak mengharapkan apa-apa daripada apa yang ia kasih. Innama nut'imukum liwajhillah, kata Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya mereka memberikan makanan, ya, bentuknya makanan. Makanan ini disebut oleh Nabi dalam hadis ini, ya, afsyus salam it'amut to'am, ya, sebarkan salam, berikan makanan kayak begini. Ini kan juga sedekah, ya. Sedekah apa? Sedekah makanan. Tapi memberikan itu semua itu kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nuridu minkum jazaan, mereka tidak mengharapkan apa-apa, wala syukura, sekalipun ucapan terima kasih daripada orang yang kita kasih. Ya udah, mau mengatakan terima kasih ataupun tidak, Allah juga tahu. Yang penting kita kasih, semata-mata memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. Buah yang kedua itu buah yang Allah simpan di dalam tangannya karena imannya kuat, gemar berbagi, hidupnya tidak belit, tidak pelit, punya kepedulian kepada orang lain. Yang berikutnya, cabang yang tumbuh kepada lisannya, ucapannya selalu baik, sidqun maqal. Sementara Nabi menjelaskan keselamatan seseorang itu tergantung kepada bagaimana ia bisa menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahwa keselamatan seseorang tergantung kepada ia bagaimana bisa menjaga lisannya. Atau di lain, ya, tidak akan sampai kesempurnaan iman seseorang sehingga ia menjaga lidahnya. Sangat penting menjaga lidah ini, ya. Sangat penting sekali. Yang berikutnya, ketika iman sudah kuat, cabang yang tumbuh ke dalam perutnya. Kalau makan yang halal-halal saja. Cabang yang tumbuh ke dalam kakinya, tercapainya jamaah, langkah kakinya ringan untuk melakukan kebaikan, ya. Cabang yang tumbuh ke dalam kedua matanya, kalau melihat sesuatu menjadi pelajaran, ya, menjadi ibrah. Termasuk, ya, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Cabang yang tumbuh ke dalam nafsunya, ya bisa mengendalikan keinginan syahwatnya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keimanan. Makanya Nabi mengatakan, pantaslah tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga, ya, kalian semua hatta tu'minu. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kita alhamdulillah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita merawat iman ini, memperkokoh iman ini, ya, memperbarui iman ini supaya tidak berkurang. Syukur-syukur bisa apa?
bisa naik terus kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wala tu'minu hatta tahabu, belum disebut sempurna iman seseorang sehingga di antara kalian saling mencintai, saling menyayangi, ya. Supaya di antara kita saling mencintai, saling menyayangi, Nabi ngasih panduan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu apabila kalian melakukan sesuatu tersebut, tahabbtum, di antara kalian akan timbul rasa kasih sayang. Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apa itu rahasianya? Absyus salam, sebarkan salam. Ringan sebenarnya Pak ya. Menyebarkan salam membuat di antara kita saling sayang menyayangi. Udah jam 9:30 ya Pak ya? Ya, jam 9:30 kurang sedikit, kebablasan kali, kebanyakan ya. Ini saja barangkali Bapak-bapak hadirin sekalian, intinya masalah salam kita bukan amalia baru ya, bukan amalia baru, tapi lagi-lagi keinginan kita untuk menyebarkan salam. Kecuali masalah menyebarkan salam, emang kita nggak boleh kita mengucapkan salam kepada orang-orang ahli kitab ya. Bagaimana kalau misalnya di antara jamaah itu ada orang non-muslimnya, boleh kita mengucapkan salam ya, bercampur. Tapi kalau khusus nggak boleh. Terus misalnya ada yang datang tapi kita tahu itu agamanya beda, mengucapkan salam kepada kita, dan bisa mengucapkan salam bisa ya di luar orang-orang Islam juga ya. Kita cukup mengucapkan jawabnya waalaikum saja ya. Tidak ditambahin waalaikumsalam. Kita jawab waalaikum. Waalaikum apa artinya? Dan untuk kamu dan kepada kamu, udah, nggak ada kesononya, nggak ada kesononya. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah daripada kebudayaan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doanya mohon kepada guru kita Bapak Ustaz Asep. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.